Ya, saudara dan rakan Moda di seluruh Aceh, kembali bersama kami di sesi terakhir ini, talk show dengan tema pengembangan rute feeder Trans Kutaraja. Nah, ini mungkin yang kunci prioritas prioritas pada hari ini mungkin fokus kita, Ya, fokus diskusi kita. Ini rencana aksi operasional feeder Trans Kutaraja nih Bang. Jadi pada rencana kita yang pertama ini tahun 2020 pembangunan feeder Berawi Syakwala. Itu karena ada rencana operasional pasar ikan terpadu Lampulo Juni 2020 dan ini udah pas waktunya Kota Banda Aceh Bang. Juni 2020 memang aktif. Namun kita di pengadaan bus feedernya terkendala karena COVID. ya, Oleh sebab itu, ini nanti yang 2020 akan kita bawa ke 2021. Di 2021 pembangunan feeder 1 Darussalam. ya, Ini target kita yaitu pertimbangan bebas emisi di kampus usia. ya, Di bus Trans nanti tidak akan keliling lagi kampus Darussalam, tapi dia langsung masuk di tengah dan yang akan keliling di bus feeder Bang. Yang akan keliling dari fakultas teknik, fakultas dari UIN itu nanti bus feedernya. Terus dan di di drop ke 2021 bus juga itu bus utama, Pak. ya. Nanti di drop ke bus utama setelah dikeliling, nanti masuk ke bus utama ya. Betul, nanti dia connect dengan halte Trans Kutaraja di Masjid Jami. Ya. Terus di 2021 juga kita berencana operasikan Lampinen Pango. Itu rencana peresmian Transmart Januari 2021. Memang kita belum tahu nih apa akan bergeser. Peresmian Transmart itu sebelum Transmart beroperasi, kita minimal sudah mempersiapkan angkutan massalnya ke situ, Bang. Iya. Terus tahun 2022 ini pembangunan feeder Lamtemen Simpang 5. Itu karena itu tadi urban suburbannya Kota Banda Aceh, yaitu kajian awal Pergub yang ada, terus kebijakan perubahan menjadi feeder karena kendala lahan pembangunan halte high deck, adanya permintaan dari masyarakat, Ajun merupakan kawasan suburban Kota Banda Aceh. Terus di 2022 pembangunan feeder Ulili Pekanbadak atau Simpang 5 nih Pak, Ulili Simpang 5. Nah, terus di tahun 2003 terakhir itu kita setui Ilung Raya rencana yang sekarang koridor 3B. Nah, ini kita taruh di terakhir karena sekarang kan kita layani dengan 3B, Bang. Insya Allah nanti di 2023 itu feeder koridor 3B kita hapus, masuklah dia itu feeder 4-nya Trans Kutaraja. Nah, ini rencana pembangunan kita, Bang. Dan semua feeder kita prioritas dengan bus listrik. Nah, ini tahun 2020 ini juga rencana kita pengadaan bus listrik 3 unit, Bang. Tapi karena COVID, sehingga kita depending dana kita refocusing ke penanganan COVID semua. So itu 2020 ini kita batal pengadaan bus listrik 3 unit kita. Dan mungkin di 2021 nanti akan kita coba usahakan lagi, Bang, untuk pengadaan bus listriknya. Mungkin ini, Bang, terkait sama feeder Trans Kutaraja. Mudah-mudahan masyarakat, kami berharap pada hari ini masyarakat bisa tahu, bisa mengenal Trans Kutaraja. Mungkin kita bisa berdiskusi, ada saran dan masukan dari masyarakat yang mungkin selama ini masih mengharapkan Trans Kutaraja perbaikan dan lain-lain. Ini itu aja, Bang, dari kami. Kita berharap ada dari masyarakat masukannya. Ya, terima kasih Bang Al-Qadri ya atas penjelasannya tentang rencana pengembangan rute feeder Trans Kutaraja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang sudah kami catat. Itu ada sekitar 7-8 pertanyaan yang masuk, tapi mungkin kan nggak mungkin akan kita bisa bahas semua ya. Kita tanyakan semua. Saya pilih 3 saja yang betul-betul penting mungkin ya, penting di atas penting gitu. Jadi ini nanti hal-hal yang lain kita bahas di kesempatan lain. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali untuk membahas. Nah, ini adalah tentang pelayanan publik ya. Pertama kita mau tahu, ada masyarakat mau tahu kapan Trans Kutaraja melayani ke arah Luhunga, karena Luhunga kan ada pantainya di situ ya, tempat wisatanya, juga ke Krung Raya. Krung Raya juga pengembangan wisata ke sana juga ada mungkin rencana industri-industri di sana ya. Terus pertanyaan yang paling inti adalah kapan Trans Kutaraja ini beroperasi kembali setelah COVID ini? Mungkin ada jadwalnya kapan akan beroperasi kembali.
Terus pertanyaan yang ketiga yang paling penting adalah kenapa Trans Kutaraja ini kan masih gratis ya? Apakah nanti akan kedepannya akan berbayar? Itu saja Bang Kadri, bisa dijawab dengan singkat dan padat karena waktunya yang sudah membatasi, Bang. Ya, silakan, Bang. Terima kasih banyak Bang Jinal. Insya Allah kita coba jawab dengan singkat dan padat. Ya. Nah, mungkin terkait kapan ke Longa, memang ke Longa itu sudah masuk dalam pergub kita, Bang. Itu koridor 4, ya kan, ke Longa itu kota Longa. Namun kita kembali pelayanan transportasi ini kan dia sangat tergantung kepada supply dan demand. Jadi karena kita angkutan perkotaan, kita tetap prioritasnya itu ke daerah yang kemacetan lebih tinggi, Bang. Yeah. Jadi itulah kita prioritas dulu di Kota Banda Aceh dan juga suburbannya daerah Ajung, mungkin sekarang udah mulai macet-macet juga, Bang, daerah Setui, daerah Simpang-PU. Nah, ini makanya kita prioritas kita sampai dengan ke Simpang 5 dulu. Insya Allah nanti jika demand dan supply-nya ke Longa itu sudah mulai tinggi, ini akan kita layani juga ke sana. Namun tidak menutup harapan juga kepada masyarakat di Longa. Kemarin kita memang ada masukan juga dari guru-guru SMA Longa, Bang, dan datang juga mereka berharap kapan ini Trans Kutaraja bisa ke sana. Nah, kita kemarin menyarankan kepada warga Longa, mungkin ada slot satu yaitu angkutan perintis. Jadi untuk sementara ini mungkin ke Longa bisa kita usulkan angkutan perintis yang dikelola oleh APPN ataupun APPA ataupun APPK, sehingga karena tadi itu demand dan supply-nya sangat timpang, Bang. Jauh kali, takut kita nanti kita jalan ke sana dengan jarak yang jauh, masyarakat pun yang kurang banyak yang ke kota, sehingga ini mempengaruhi biaya operasional high cost. Nah, ini kita sudah memperhitungkan hal-hal tersebut dan insya Allah tetap transportasi kepada masyarakat ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, itu kemarin kami sarankan kepada warga Longa, coba mungkin berikan surat kepada kita untuk kita surati kepada Kemenhub ataupun BPTD di sini yang mengelola angkutan perintis. Dan selama ini kan kita ada juga angkutan perintis kota ke Pekanbaru, yang itu dikelola oleh angkutan perintis yaitu Damri. Nah, ini mungkin ke Longa kita lebih pasnya angkutan perintis ataupun ke mana? Ke Komraya juga itu lebih ke angkutan perintis, sehingga kita akan menempatkan pada slotnya masing-masing. Yang angkutan perkotaan kita tempatkan di area perkotaan, yang mungkin yang masih kurang supply dan demand-nya itu mungkin kita masukkan ke angkutan perintis. Nah, ini mungkin terkait sama yang perlu namanya, tapi tetap insya Allah ada angkutan umum ke sana. Ya, betul. Kapan beroperasi kembali ya? Ya, kapan beroperasi kembali? Nah, ini kita memang kemarin, Bang, di awal-awal Juli kita mengoperasikan. Pertama rencana kita di tanggal 1 Juli kita karena udah new normal, kita mengoperasikan Trans Kutaraja. Namun tiba-tiba di tanggal 15 kita naik sekitar 27 orang yang positif, Bang. Itu semua kita down, kita mulai lagi berpikir lagi, ini takut kita nanti grafiknya semakin naik kalau Trans Kutaraja diaktifkan. Sehingga kita pending dulu. Nah, ini tapi rencana kita di bulan Agustus rencana kita tanggal 10 Agustus kita mau operasikan, Bang. Nah, sekarang kita lagi persiapan itu untuk desinfektan, stiker-stiker semua udah kita siapin di dalam bus, social distancing. Jadi setiap posisi kita pasang tanda silang. Terus juga tempat berdiri juga udah kita susun jaraknya, itu udah siap. Nah, terus untuk desinfektannya juga kita udah siap. Yang kita tinggal tunggu aja grafik COVID ini menurun, agak sudah dalam kondisi baik lah insya Allah, Bang. Dalam kondisi baik di Aceh ini, di Banda Aceh ini, kita akan jalan di tanggal 10 Agustus. Mudah-mudahan nggak naik lagi nih, Bang, grafiknya. Kalau kemarin data kita udah tambah 3. Sebelumnya tanggal 26 itu 0 ya. Kami memantau, Bang, grafik COVID setiap hari. Kita lihat bagaimana perkembangan COVID ini. Sebagai itu dasar kita untuk menjalankan Trans Kutaraja. Nah, terus yang ketiga, kapan berbayar? Nah, ini aneh juga nih, Bang. Ini kami nggak berharap berbayar sebenarnya, Pak. Cuma mau tahu aja. Mudah-mudahan jawabannya tidak akan pernah berbayar gitu, Pak. Iya. Memang betul. Jadi
kalau di pergub kita dasar operasional Trans-Kutaraja, kita itu pada saat load factor 70% itu sudah boleh berbayar, Pak. Kita tidak ada subsidi lagi. Ya. Ya, itu di atas 70%. Namun kondisi sekarang kan kita baru 64, hampir 70%. Kenapa kita ambil standar 70%? Karena standar 70% itulah standar tarif untuk operasional angkutan umum oleh swasta, Bang. Jadi di saat 70% load factor, disitulah pengusaha angkutan umum ini break even point. Dia impas, modal yang dikeluarkan sama pendapatan dari tiketnya sama. Tapi kalau udah 75, 80 itu udah pasti untung, Bang. Nah, apalagi kalau udah 100 setiap hari itu udah luar biasa untungnya. Dan mungkin kalau faktor kita sudah 80%, operasional Trans-Kutaraja ini kita share ke ke pengusaha investor mungkin. Nah, siapa mengelola ini? Oke, mungkin angkutan kita ini dengan sistem pinjam pakai aset negara, mungkin nanti ada sistemnya sendiri. Mau kelola oleh swasta, operasional swasta, semua pendapatannya nanti sekian persen mungkin ke Aceh. Ini mungkin sudah menarik investor, Bang, kalau memang sudah 80% ke atas. Tapi kalau di bawah itu, pasti investor nggak akan menarik kalau kita kasih ke swasta untuk dioperasikan. Namun, itu kembali lagi, kita akan, inilah bagian daripada subsidi pemerintah, Bang. Ya. Mungkin kepada masyarakat, ya kan. Nah, jangan mungkin masyarakat nanti, kami tidak merasakan nih subsidi di mana. Nah, di Trans-Kutaraja ini yang nyata-nyata memang bantuan dari masyarakat, nah, bantuan dari pemerintah Aceh kepada masyarakat. Nah, mungkin harapan kami, Bang, ya masyarakat bisa menikmati terus gratis. Tapi jika memang nanti suatu saat harus berbayar, ya kita siap dengan segala sistem terkait tadi yang kita bangun. Ada mesin e-ticketing yang sudah kita kerjasama sama Unsia. Itu juga untuk persiapan jika memang kita harus berbayar ke depannya, Bang. Ya, mungkin itu kami sudah tahu ya bahwa 70% sudah di atas 70% sudah berbayar. Artinya nanti kami bisa menjaga itu di 67% saja karena kami sudah sangat puas dengan pelayanan Trans-Kutaraja ini ya masyarakat. Saya juga sendiri juga naik Trans-Kutaraja ya sesekali makan sudah puas, ada AC-nya. Jadi seperti pengelolaannya sudah seperti memang milik swasta. Maka kita jaga aja di 67% nanti, Bang. Udah tetap gratis dengan pelayanan terbaik gitu kan. Jarang-jarang ada soalnya. Ya, Bang Al-Kadri, terima kasih banyak, ini sudah lewat waktu. Ini, Bang, mungkin nanti yang koridor 1 ini mungkin yang paling tinggi load factor tadi kita serahkan ke investor, Bang, kita buka yang lain. Mungkin itu yang kita kasih gratis juga mungkin. Baik, Bang, ini sudah berapa ya, 1 jam lebih kita ngobrol ya tentang Trans-Kutaraja. Memang menarik karena ini memang adalah pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat ya, terutama untuk para mahasiswa. Jadi kita berterima kasih kepada pihak di Sub Aceh yang telah memberikan penjelasan khususnya di UPTD Trans-Kutaraja, Angkutan Masal Trans-Kutaraja. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita ada kesempatan untuk berbicara lagi tentang hal ini. Kemudian salam kami, Bang, ya, untuk Pak Kadis, Pak Junaidi yang luar biasa juga. Kemudian ada Pak Sekdis, Teguh Faisal, khususnya, dan kemudian timnya Bang Rizky ini luar biasa ya, tim Bang Rizky yang memanage sampai studionya di sana. Saya lihat dari layar ini juga sangat luar biasa ya, sudah macam studio TV juga, Bang. Oke, semuanya kepada Sederalun, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada penyampaian kami yang salah. Kita akhiri, Bang Kadri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.